Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita seram yang banyak diceritakan soal seramnya Mall Klender atau yang dulu lebih dikenal dengan Jogja Plaza. Namun untuk sebelum itu kita bahas dulu tentang peristiwa yang menjadikan sebuah mall ini jadi terlihat angker. Cerita kelam 400 orang terbakar di Jogja Plaza saat tragedi 98. Mall Klender di kawasan Jakarta Timur menjadi saksi bisu tragedi Mei 1998 silam. Mall yang sebelumnya bernama Jogja Plaza itu dulunya pasar swalayan. Di masa pergulingan pemerintahan Orde Baru, mall ini jadi sasaran massa. Lebih kurang 400 orang tewas di dalam mall tersebut saat warga melakukan penjarahan besar-besaran ketika krisis moneter melanda negeri ini. Suyono bukan nama sebenarnya. Salah satu saksi sejarah yang mengingat peristiwa tragis 16 tahun silam menuturkan, penjarahan di Jogja Plaza terjadi karena adanya provokator dari beberapa kelompok pria berbadan tegap. Mereka menyuruh masuk ke dalam mall untuk melakukan penjarahan. Seingat gua, kejadiannya itu jam 1 siang. Waktu itu keadaan Jakarta emang genting. Ada emang beberapa orang di jalan ngajak untuk ngejarah Jogja Plaza. Gua inget banget di depan Jogja tuh orang udah pada kumpul kayak semut, pada siap-siap mau ngejarah, kata Suyono saat berbincang dengan media. Suyono mengatakan puluhan petugas keamanan dan beberapa jawara dengan senjata tajam yang diselipkan di bagian pinggang membuat pagar betis untuk menghalau warga masuk ke dalam mall. Warga yang melihat ketatnya penjagaan di dalam mall tak menyerah. Mereka tetap menunggu waktu yang tepat untuk bisa mengambil barang-barang yang diinginkan. Puncaknya itu pas dengar suara tembakan. Itu nggak tahu siapa yang nembak. Di situ ada orang badan tegap, teriak, "Masuk! Ayo kita jarah!" Warga pada panik dan berhamburan untuk masuk ke dalam. Pagar betis akhirnya jebol karena masa tuh udah nggak kebendung lagi. Akhirnya petugas keamanan di situ teriak boleh dijarah tapi jangan dibakar. Kenang Suyono mengingat ucapan itu. Aksi penjarahan berlangsung hingga 1 jam lebih. Kondisi mall yang gelap dan tidak ada pencahayaan karena tidak buka saat itu sempat menyulitkan warga yang ada di dalam mall. Karena kondisi gelap, jadi apa aja yang dilihat ya dijarah. Udah nggak mikir panjang lagi. Semua pada berebutan, dari ibu-ibu, bapak-bapak, laki-laki, perempuan, itu semua udah kayak kesurupan aja gitu loh. Asal ambil. Suyono melanjutkan, saat orang-orang menjarah dari lantai pertama hingga lantai 6, beberapa orang justru mengumpulkan kasur dan pakaian ke tengah ruangan yang berada di lantai 1. Usai mengumpulkan barang-barang tersebut, sekelompok orang itu pun langsung menyiramkan bensin dan membakarnya. Itu badannya gede-gede semua. Udah diteriakin sama orang-orang di dalam mall, jangan dibakar, jangan dibakar. Tapi justru ngancem balik. Di situ akhirnya banyak orang yang kejebak karena lantai 1 udah penuh api, jadi pada nggak bisa keluar paparnya. Lebih jauh dia menambahkan, kepulan asap tebal dari lantai 1 membuat beberapa orang yang berada di dalam jatuh pingsan karena sesak nafas. Tidak ada akses keluar saat itu. Beberapa orang pun lebih memilih loncat dari jendela untuk keluar dan dibantu warga lainnya di bawah yang menangkapnya. Pada loncat semua dari jendela. Untung warga di bawah juga ngebantu dengan nyiapin kasur dan nangkep pakai spray. Tapi banyak yang nggak selamat karena udah pada pingsan duluan di dalam
dan kebakar, ungkapnya. Setelah api padam, Suyono mengatakan, terlihatlah ratusan mayat yang sebagian besar tidak diketahui identitasnya terbakar menumpuk di dalam Mall Jogja Plaza tersebut. Jumlahnya sekitar 400 orang dan semuanya dalam keadaan hangus terbakar. Sedih banget deh kalau inget, gak kuat ngelihatnya. Kita yang selamat hanya bisa mengucapkan syukur sama Tuhan. Gak kebayang kalau kan misalnya gua ikut kepanggang juga gitu. Kemudian setelah peristiwa itu berlalu selama bertahun-tahun, nah beredar kabar bahwa mall itu menjadi angker dan seram. Dan berikut cerita warga soal seremnya Mall Klender. Kerusuhan pada bulan Mei 1998 menjadi lembar buram sejarah Indonesia. Salah satu peristiwa yang terjadi ialah dibakarnya Jogja Plaza atau akrab disebut Mall Klender. Ratusan orang tewas terpanggang ketika terjebak di dalamnya. Bertahun-tahun pasca kejadian tersebut, berkembang cerita seram mengenai penampakan sosok dengan tubuh terbakar, bersimbah darah, dan lain sebagainya. Sunarto, warga Kampung Bulak, menceritakan seminggu setelah pembakaran Jogja Plaza yang menewaskan ratusan orang pada bulan Mei 1998 lalu, mulai bermunculan sejumlah peristiwa mistis beredar di masyarakat sekitar. Warga dikejutkan dengan berita penampakan makhluk halus di sekitar pembelanjaan di kawasan Klender, Jakarta Timur itu. Dulu memang angker, percaya nggak percaya sih memang, tapi saya nggak pernah ngalamin. Jadi itu seminggu setelah Jogja kebakar, itu katanya banyak penampakan. Ada suara orang minta tolong, ada perempuan hamil yang badannya kebakar, dan ada anak kecil tengah malam main di jalan, ujarnya saat berbincang dengan media. Selain itu, Sunarto menjelaskan ada juga beberapa sopir angkutan umum yang menjadi korban arwah gentayangan tersebut. Tidak hanya sopir angkutan umum, sempat beredar kabar bahwa sopir bajai pernah mengantar penumpang hingga ke lantai 6. Ya katanya penumpang turun di Mall Klender, pas diperiksa duit yang buat ongkos jadi daun semua. Bahkan katanya sempat ada kabar bajai masuk ke lantai 6. Padahal mall itu sudah ditutup seng semua, nggak ada akses masuk gitu loh. Pengakuan sopir bajai, dia nggak tahu kalau mall itu sudah kebakar, ujarnya. Kesaksian lain diceritakan oleh salah satu keluarga korban bernama Rini. Dia adalah ibu dari Gunawan, salah satu korban yang tewas terpanggang bersama ratusan orang di dalam Mall Jogja Plaza. Rini menceritakan saat itu anaknya yang masih berusia 16 tahun pergi ke Jogja Plaza untuk mengambil sepatu bola dan kaos bola kesenangannya. Saya udah larang dia, tapi karena melihat temannya dapat barang-barang bagus, anak saya jadi tergiur. Karena dia suka bola, dia katanya mau ambil sepatu bola sama kaos bola klub AC Milan, tuturnya. Namun naas, saat itu anaknya terjebak di dalam mall dan tak bisa kembali lagi. Rini yang mengetahui hal itu pun langsung jatuh pingsan. Lebih tragis lagi, hampir 2 hari ibu 3 anak ini tidak menemukan jenazah anaknya. Kemudian melalui mimpi, Gunawan mengaku dia di lantai 3 dengan kondisi memegang sepatu bola. Kalau saya tahu begini, saya bakal larang dia. 2 hari jenazah anak saya tidak ketemu. Saya pergi ke RSCM, tidak ada tanda-tanda anak saya. Akhirnya saya diberitahu lewat mimpi sama anak saya. Dia minta maaf dan menangis. Di mimpi anak saya bilang bahwa dia memegang sepatu bola, dan kalau jasadnya sudah tidak bisa dikenali lagi, ujarnya. Setelah bertemu Gunawan dalam mimpi, hari ketiga pencarian, akhirnya jenazah anaknya ditemukan di lantai 3 Mall Klender. Benar saja, kondisi anaknya itu sudah hangus terbakar dengan posisi memegang sepatu bola.
Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian, bukan kisah, cerita kisah berdasarkan kisah nyata. Dan semoga bisa bermanfaat dan dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, dan selalu berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.